Menyeduh teh untuk mengawali hari sudah menjadi budaya yang masih dilestarikan sejumlah warga Desa Ketap, Bangka Belitung. Berbincang dengan ditemani segelas teh, seolah sudah menjadi rutinitas di tengah aktivitas. Ya, tradisi minum teh bagi warga Desa Ketap, Bangka Belitung merupakan lambang kebersamaan mereka. Teh yang dikonsumsi warga Desa Ketap merupakan teh khas Bangka Belitung yang spesial. Teh tayu, begitulah orang-orang mengenalnya. Tanaman teh tayu menjadi salah satu bukti nyata kejayaan timah di bumi serumpun sebalai. Teh tayu itu sejarahnya dari itu dari nenek moyang kita yang datang waktu itu. Mereka datang membawa teh itu sewaktu bekerja dikontrak oleh pemerintah Hindia Belanda. Dikontrak dari sana pekerja timah untuk pekerja tambang, dan akhirnya mereka menanam di sini, dan akhirnya jadi diwariskan. Maksudnya orang Cina tadi mereka ada yang udah kawin beranak pinak lah. Terus akhirnya jadi kita peranakannya, jadi diwaris dari cara pengolahan menanam itu jadi diwariskan sampai sekarang turun temurun. Berbeda dengan tanaman teh pada umumnya yang tumbuh di dataran tinggi, teh ini bisa tumbuh subur di Desa Ketap meski berada di kawasan daratan rendah. Kalau teh tayu ini dia jenisnya green tea. Green tea dari Camellia sinensis. Dan ini satu-satunya teh yang bisa tumbuh di dataran rendah. Dari jenis kalau green tea memang itu lebih soft. Beda dengan black tea. Dia lebih soft lah. Itu warna juga. Dan itu tapi kalau yang ini memang dia harumnya beda ya. Ada spesial ya. Cuman ya ada aroma taste-nya, ada aroma khasnya. Bukan hanya sekedar melepas penat, bagi sejumlah warga Tionghoa yang menetap di Bangka Belitung, khususnya warga Dusun Tayu, teh tayu menjadi salah satu hidangan penting untuk leluhur. Secara turun-temurun, warga Tionghoa di wilayah ini menggunakan teh tayu saat melaksanakan kegiatan keagamaan. Teh tayu ini buat konsumsi sehari-hari. Dan kalau khusus Kecamatan Paritiga Jebus dan Bangka Belitung lah pada umumnya warga Tionghoa, kalau pas tanggal 1 Imlek dengan tanggal 15 Imlek itu mereka sembahyang di kelenteng itu pakai ini teh tayu. Teh tayu biasa dikonsumsi sama masyarakat Bangka Belitung ini pas mereka santai gitu kan ya. Sehari-hari mereka seduh di teko sampai seharian mereka minumnya. Jadi kalau pas ada acara keagamaan, mereka adain sembahyang pakai teh tayu pas tanggal 1 dan tanggal 15 Imlek. Itu pada umumnya warga Tionghoa yang ada di Bangka Belitung. Namun kejayaan teh tayu seolah mulai redup. Tanaman teh yang dulunya mudah ditemukan di halaman rumah warga Desa Ketap perlahan mulai menghilang tergerus zaman. Halaman rumah warga yang biasanya banyak ditanami teh kini mulai sulit ditemukan. Hanya sedikit warga yang masih setia menanam dan merawat teh di halaman rumahnya untuk dikonsumsi ataupun sekedar menjadi tanaman pagar.
Begitu pula bagi warga yang menetap di Dusun Tayu, Desa Ketap. Sebagian besar warga yang dulunya menjadi petani teh, kini mulai menyerah untuk meneruskan tradisi menanam teh yang sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sebagian warga lebih memilih mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan untuk mendukung kehidupan di masa depan. Alasan yang mereka ini, ada sebagian mungkin anak-anaknya udah gede kan, udah tua, orang tuanya, anak-anaknya udah sekolah, udah tinggalin kampung halaman. Jadi kebanyakan udah ditinggal, tanaman teh udah semak. Jadi tinggal ya yang dikelola, pertama juga kan kelolanya agak susah Bu ya. Nah, masalah pemasaran juga kendala kita. Jadi kemarin juga Bangka Barat adakan pengadaan bibit untuk Dusun Tayu. Itu petani itu si Malakama mau diambil kebanyakan gitu kan. Jadi kebanyakan mereka anggap kalau sedikit aja mereka agak kesulitan pemasarannya, kalau udah banyak tambah kali mungkin turun harga Bu. Tak banyak warga Dusun Tayu yang masih melestarikan tradisi minum teh bersama keluarga dan menanam teh tayu. Keluarga Aon menjadi salah satu dari belasan warga yang masih bertahan menanam dan memproduksi teh tayu hingga saat ini. Dirinya menjadi generasi ketiga di keluarganya yang masih setia menjaga dan melestarikan tradisi leluhur. Kita budidaya ini kan dari turun-temurun dari keluarga kan. Nah, saya ini sudah generasi ketiga. Sekarang kita kan juga ada pembibitan kan. Karena tradisi kita ini kan tiap ada acara kan kita pakai teh kan. Nah, itu hampir setiap tanggal 1 sama tanggal 15 bulan Cina itu kita ada pakai teh untuk sembahyang. Gitu. Jadi kita tidak mungkin lupakan teh tayu kita. Bersama sang istri, Aon terus memupuk kepercayaan akan pentingnya melestarikan tradisi menanam teh. Aon yakin kelak eksistensi teh daratan rendah ini kembali tumbuh subur di tanah Tayu. Kampungnya ya, gitu. Sebenarnya nama teh itu kalau bahasa kita tuh kan Taijiu kan. Tai itu kan besar, jiu tuh semua tuh ada. Jiu tuh semua pasti ada. Berarti tempat lain belum ada. Kayak teh ini kan Taijiu kan. Nah, jiu tuh nggak ada. Berarti teh kayak teh inilah cuma ada di sini. Itu namanya Taijiu. Kalau bahasa kampung kita. Saat ini Aon telah menanam ribuan batang teh tayu. Namun lokasi kebun teh miliknya terpisah oleh beberapa lahan perkebunan tanaman lainnya. Minimnya ketersediaan lahan luas di satu lokasi menjadi alasan perkebunan teh milik Aon berada di beberapa titik berbeda. Menanam teh di dataran rendah menjadi tantangan bagi petani teh tayu. Terik matahari yang menyengat serta suhu yang tak sedingin dataran tinggi mengharuskan petani lebih ekstra dalam perawatan teh tayu.
Ya, memang perawatannya agak susah ya, karena kita kan nak tutup pakai daun-daun yang basah itu supaya tumbuhnya tuh agak mekar ya tuh, biar pucuknya lebih bagus. Gitu. Kalau kita nggak ada tutup pakai dahal itu nggak bagus. Setelah dibiarkan berhari-hari, daun-daun teh baru mulai bermunculan. Pucuk teh yang segar siap dipanen. Kalau sekali kita produksi ini, sekali panen sih ada yang dapat 10 kilo ya. Ada yang tergantungnya. Kalau dia tuh sebenarnya ada musimnya. Kalau musimnya itu bulan 4 itu pas cimbing kita itu. Sembayang kubur. Ya, itu lebih banyak pucuknya. Itu memang termasuk panen raya. Dari masuk bulan 3 lah ya, bulan 3 sampai bulan 5 lah. Tanaman teh tayu memang akan dipanen dalam selang waktu 10 hari sekali. Proses panen teh tayu masih dilakukan secara tradisional. Satu demi satu, pucuk teh dipetik oleh tangan lincah sejumlah pekerja yang merupakan kaum ibu-ibu. Kepiawaian jari jemari ibu-ibu ini dalam memetik pucuk teh sudah tak perlu diragukan lagi. Bertahun-tahun, mereka sudah bekerja sebagai pemetik teh dataran rendah. Meski terik mentari terus menyengat, mereka tetap setia menelusuri selah-selah tanaman teh untuk mencari daun-daun teh segar. Ya, mereka ialah orang-orang yang turut membantu Aon untuk menghasilkan teh berkualitas dari Bangka Belitung. Teh berkualitas memerlukan proses yang tak mudah. Begitu pula yang dilakukan Aon bersama keluarganya. Agar cita rasa teh tayu tetap seperti teh yang dibuat oleh para leluhur, Aon masih mengolah teh tayu secara tradisional. Meski membutuhkan kesabaran dan waktu yang cukup lama, Aon bersama istrinya tetap tekun mengolah daun-daun teh segar sesuai tahapan yang telah diajarkan leluhurnya secara turun-temurun. Daun teh tayu disangrai menggunakan api yang berasal dari pembakaran kayu di tungku. Meski sulit, asap dari kayu yang dibakar ini dipercaya dapat memberikan aroma khas teh tayu yang berbeda dengan teh lainnya. Ya, pakai kayu itu. Ini kan apinya kalau udah pakai kayu itu nggak bagus yang lihat itu. Waktu kita sangrai itu, kalau kita pasang gas, pakai gas nggak bisa. Aromanya juga beda kalau kita pakai gas. Gitu. Sudah tuh teh kita ini juga tidak bisa dijemur. Kalau dijemur kan ada wangi sinar matahari itu. Nah, jadi kalau teh kita ini ada wanginya di asapnya itu. Kalau orang bisa merasakan, bisa nikmat teh itu pasti ada rasa dari asap api itu sebenarnya. Usai disangrai, untuk pertama kalinya, daun teh dipindahkan ke wadah dan langsung diremas menggunakan tangan.
Meskipun daun masih dalam kondisi panas, namun proses penghalusan daun menggunakan tangan ini harus segera dilakukan. Dengan tangan kosong, Aon terus menghaluskan daun teh agar segera disangrai kembali. Proses sangrai daun teh tayu ini dilakukan 3 kali, hingga daun benar-benar kering. Pasalnya, pengeringan daun teh tayu ini hanya dilakukan melalui proses sangrai saja, tanpa menggunakan sinar matahari. Hal ini dilakukan agar penikmat teh dapat merasakan aroma teh tayu. Prosesnya kan kalau kita ngomong itu prosesnya juga susah. Itu 3 kali sangrai. Yang kayak tadi kan ada kan, kita kan sangrai pertama, kedua. Cuma ketiga kan belum bisa kan. Karena kita kan nak milih lagi yang tua sama yang muda. Mau bisa sangrai ketiga. Kalau sangrai ketiga itu agak lama. Itu bisa sejam kurang lebih. Jadi bukan salahku kan. Berbagai upaya terus dilakukan agar teh dataran rendah ini semakin dikenal. Teh unik yang bisa tumbuh subur di wilayah kepulauan ini menjadi bukti nyata kayanya alam Bangka Belitung. Tak banyak yang mengira meski berada di dataran rendah, tanah bumi serumpun sebalai masih dapat menghasilkan teh yang rasanya tidak bisa disepelekan. Kemarin itu ada kapal cruise yang datang, beberapa negara Eropa, Amerika juga, Amerika, Eropa, Jerman, negara-negara Eropa ya. Nah mereka begitu kita seduh, mereka sangat excited, wah enak katanya. Enak sekali gitu. Nah, sambil kita memperkenalkan kuliner kue-kue kita. Jadi semacam kayak tea time. Nah, dari situ jadi merasa oh iya ini kok cocok ya sama mereka gitu. Nah, jadi kita percaya diri untuk mempromokan itu. Nah, berangkat dari situ, jadi kita merasa oh ini tesnya orang luar sudah tes nih. Mereka suka ternyata. Petani teh tayu yang masih bertahan di tengah keterbatasan inilah yang akan menjadi benih-benih harapan untuk menumbuhkan kejayaan teh tayu di bumi serumpun sebalai. Ya karena kita kan lihat teh ini kan di tempat lain nggak ada kan, cuma di Dusun Tayu lah. Dusun Tayu Desa Ketap ya, kita ngomong di Bangka Barat ya, ini baru ada. Ya bisa melestarikan kembali kan. Karena ini kan udah lama, kalau nggak salah kurang lebih tahun 1820 ya gitu. Teh ini semenjak ada. Bertahun-tahun telah berlalu. Kini kegigihan belasan keluarga yang masih setia bertahan menjadi petani teh dataran rendah ini mulai membuahkan hasil. Sejumlah orang mulai tertarik untuk mengetahui tentang teh tayu yang bisa tumbuh di dataran rendah. Apalagi teh memiliki banyak khasiat khususnya untuk kesehatan. Ini sangat cepat buat penurunan kolesterol. Terus hindarin serangan stroke, terus buat penetralisir durian, bisa untuk pembakaran lemak, terus ampasnya pun bisa untuk masker wajah.
Bukan hanya pecinta teh, kini wisatawan pun mulai penasaran dengan keberadaan perkebunan teh yang jaraknya tak jauh dari pesisir. Yang pertama, puji syukur kepada Tuhan Allah yang menciptakan tumbuhan yang namanya teh dan yang jenisnya namanya teh tayu yang ada di Paret 3 Jebus. Saya dari Sungai Liat baru tahu bahwa di sini ada teh yang luar biasa, yang memang secara turun-temurun tradisional itu merupakan minuman kesehatan dan dipercaya ada beberapa manfaat. Kami sangat terkesan dengan masyarakat ini, dengan inovasi dan kreativitasnya membudayakan tanaman lokal yang biarpun ini asalnya dari China, sudah hampir tahun 1800 dibawa oleh pendatang yang pada saat itu oleh Belanda jadi buruh tambang, tapi karena mereka kebiasaan ritual keagamaan dan juga untuk kesehatan, mereka membawa bibit dan dibudayakan di sini. Dukungan dari seluruh kalangan sangat dibutuhkan para petani teh dataran rendah agar teh tayu dapat menjadi ikon Bangka Belitung. Kalau udah disangrai baru. Nah, kita karena zaman itu lama-lama menyebabkan penurunan dari petani teh. Dan jadi dulu 80%, malahan sekarang tinggal 10%. Jadi kita pengen dalam 3 tahun terakhir ini ada kemajuan dari tadinya awalnya 13 petani sekarang menjadi 16 petani. Jadi kita pengen tingkatkan. Tentu saja kalau petani mau meningkatkan kan dia juga harus ada permintaan yang baik, yang bagus. Nah, dari sini sampai jadi kita juga pengenkan ke depan kita ada pembibitan. Karena mungkin yang pihak lain nggak bisa mengolah, tapi ini teh ini kita harapannya adalah ini menjadi ikon tanaman, new icon untuk Bangka Belitung. Jadi mereka misalnya kayak di hotel, beberapa teman-teman sudah melakukan adalah penanaman di hotel. Jadi kita minta mereka bantu. Budidaya teh tayu sama halnya dengan menjaga tradisi di Desa Ketap, Bangka Belitung. Kekayaan masa lalu di Barat Bangka harus menjadi potensi yang terus dikembangkan agar generasi berikutnya dapat merasakan dan menyaksikan betapa suburnya bumi serumpun sebalai ini.